Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Warta Injil. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mendukung perkembangan channel ini melalui subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini juga kita akan melihat penjelasan yang sangat menarik dari seorang murtadin, di mana dalam penjelasannya itu dia akan menjelaskan siapakah nabi terakhir. Yesuskah yang nabi terakhir ataupun nabi-nabi yang lain? Mari kita simak penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua. Mungkin kita pernah mendengar sebuah statement dari saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi setelah Yesus yang mereka sebut dengan Isa. Dan tidak ada lagi nabi yang muncul setelah Isa selain daripada Muhammad, dan tidak ada lagi nabi yang muncul setelah Muhammad. Nah, kali ini kita akan membahas bahwa kalau saudara-saudara kita yang dari Islam mengakui Yesus adalah nabi berdasarkan Alkitab, karena mereka selalu mencari ayat-ayat yang mengungkapkan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa dan tidak mungkin Tuhan. Mari kita telusuri seperti apa kata Alkitab mengenai statement mereka bahwa tidak ada lagi nabi yang muncul setelah Yesus selain daripada Muhammad. Pernyataan Muhammad, nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam, bahwa tidak ada lagi nabi yang muncul selain daripada Muhammad setelah Yesus, itu bisa kita temukan di dalam Sunan Abu Daud hadis nomor 3766 atau nomor 4324 dalam Baitul Afkar Ad-Dauliyah, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Telah menceritakan kepada kami Hutbah bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Hammam bin Yahya dari Qatadah, dari Abdurrahman bin Adam, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada nabi antara aku dan dia, maksudnya Isa. Sungguh kelak ia akan turun, jika kalian melihatnya maka kenalilah, dan seterusnya. Nah, mari kita komparasi dengan hadis Sunan Abu Daud yang ada di dalam perpustakaan kita ini Bapak Ibu. Di dalam Sunan Abu Daud dalam bahasa Inggris ini Bapak Ibu, kita bisa baca, it was narrated from Abu Hurairah that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, there is no prophet between myself and him, meaning Isa, dan seterusnya. Nah, di dalam Sunan Abu Daud hadis nomor 4055 atau hadis nomor 4675 dalam Baitul Afkar Ad-Dauliyah telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sholih berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab bahwa Abu Salama bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya bahwa Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku adalah orang yang paling berhak dengan diri Isa bin Maryam. Para nabi adalah saudara, dan antara aku dengan Isa tidak ada seorang nabi pun. Nah, mari kita lihat sejenak Bapak Ibu biografi dari Abu Daud. Nah, Abu Daud itu lahir pada tahun 202 Hijriah dan dia wafat pada tahun 275 Hijriah. Dan jumlah hadis dalam Sunan Abu Daud ada 4.800 hadis. Nah, Nabi junjungan saudara kita yang dari Islam itu meninggal pada tahun 11 Hijriah. Dengan begitu Bapak Ibu kita bisa menghitung setidaknya ada sekitar 200 tahun sampai 250 tahun setelah kematian Muhammad Nabi junjungan saudara kita yang dari Islam itu, Abu Daud menuliskan hadisnya. Dengan kata lain, jarak antara kematian Nabi junjungan saudara kita yang dari Islam itu dengan Abu Daud menuliskan hadisnya ada sekitar 200 sampai 250 tahun. Nah, sekarang mari kita komparasi seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab kita. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 1, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes, dan Saulus. Di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 32, Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara itu dan menguatkan hati mereka. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat 10, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan jelas masih ada nabi-nabi yang muncul setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kalau kita perhatikan dalam literatur NLT Study Bapak Ibu, Kisah Para Rasul mulai ditulis sekitar tahun 60-an Masehi atau sekitar 30 tahun setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, saya buatkan tabel Bapak Ibu yang menunjukkan perbandingan antara Kisah Para Rasul dengan hadis Sunan Abu Daud
Kalau kita perhatikan dalam Sunan Abu Daud, ditulis sekitar 200 sampai 250 tahun setelah kematian Muhammad, sementara Kisah Para Rasul ditulis sekitar 30 tahun setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam Sunan Abu Daud tidak ada lagi saksi mata yang hidup di zaman Muhammad saat Abu Daud menuliskan hadisnya. Sementara Kisah Para Rasul, saksi mata kenaikan Tuhan Yesus ke surga, masih hidup pada saat penulisan Kisah Para Rasul. Di dalam Sunan Abu Daud dituliskan tidak ada nabi antara Isa yang mereka sebut sebagai Yesus dengan Muhammad. Sementara di dalam Kisah Para Rasul, masih ada nabi-nabi yang muncul setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kalau saudara-saudara kita yang dari Islam itu mengatakan bahwa Muhammad itu berkata bahwa tidak ada nabi setelah Yesus selain daripada dia, sementara di dalam Kisah Para Rasul masih ada nabi-nabi yang muncul setelah kenaikan Yesus, apakah ini berarti bahwa Muhammad adalah seorang pembohong? Nah, kalau saudara-saudara kita yang dari Islam itu tidak mengakui bahwa Muhammad adalah seorang pembohong, maka itu berarti bahwa Isa yang dijelaskan oleh Muhammad di dalam Sunan Abu Daud bukanlah Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Karena dalam Abu Daud tidak ada lagi nabi yang muncul setelah Isa selain daripada Muhammad. Sementara di dalam Kisah Para Rasul, masih ada nabi-nabi yang muncul setelah Yesus naik ke surga. Nah, bagaimana respon Anda untuk itu? Silakan tuliskan komentar Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel... Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar diskusi ini dan mari kita memberikan komentar yang baik dan juga yang positif. Baiklah Bapak Ibu, mari kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudara berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bapak Ibu Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita terus mengampuni, mengasihi sesama kita. Baik orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita, yang memfitnah kita, mari kita mengampuni mereka dan mendoakan mereka. Karena itulah yang diajarkan oleh kebenaran dari Alkitab. Itu juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, makanya Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan percayalah kepadaku, karena akulah jalan dan kebenaran itu, dan engkau akan selamat. Bapak Ibu Saudara, berimanlah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Dan kalau tidak percaya kepada Yesus, engkau akan binasa. Pilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya.